namanya mawar. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah adat budaya sekitar. Hari Minggu berlibur ke Surabaya, tak lupa berkunjung ke rumah saudara. Indonesia punya beribu budaya, adat berdiri sebagai identitas bangsa. Bersantai melihat angsa, angsa bersenang di rawa. Jika kita tidak melestarikan budaya, hilang sudah identitas bangsa. Jadi karena kita ini temanya budaya, jadi kait-kaitkan dikit lah dengan budaya kita yang ada di Indonesia. Jadi memang budaya pantun ini termasuk budaya yang ada di Melayu biasanya. Nah, di Melayu sana memang, bukan di Melayu sana ya, tapi di Melayu. Melayu itu kalau saya ketemu dengan Pak Mahyudin Al-Putra, beliau itu yang mendirikan Balai Melayu di Yogyakarta, bukanlah suku. Jadi Melayu itu merupakan bangsa. Karena apa? Karena Melayu banyak terletak di negara-negara yang ada di dunia. Jadi ada 14 negara di dunia ini yang mana di sana itu ada tersebarlah Melayu. Seperti itu. Nah, kita kembali ke tema kita. Jadi berbicara masalah fikih dalam tatanan budaya, jadi merupakan sebuah kesatuan yang mana di antara kedua itu berkaitan. Artinya dengan budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian pengaruh budaya dalam kehidupan manusia juga dapat dilihat dari organisasi kemasyarakatan, sistem religi dan ritual, ilmu pengetahuan, teknologi, mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan hukum sosial, dan termasuk juga lingkungan. Jadi memang budaya ini ketika kita bicarakan memang sangatlah luas sekali. Nah, pada siang hari ini kita telah menghadirkan 3 pembicara kita. Salah satunya yang sangat jauh ada Ibu Elizabeth. Jadi Ibu Elizabeth yang berada di sebelah kiri saya ini, beliau lahir di Lyon, Prancis. Jadi jauh-jauh datang dari Prancis ke Indonesia untuk ke seminar ini, mengisi seminar kita. Beri aplaus sekali lagi. Jadi tapi beliau ini tinggalnya tidak di Prancis saat ini, tinggalnya di Sleman, tepatnya di Dusun Pajangan, Pandowitarto. Nah, jadi Pendowoharjo, Pendowoharjo Sleman. Jadi tidak tinggal di Prancis, tinggalnya di Sleman. Jadi cuma selatannya dari kampus ini. Nah, kemudian nomor HP beliau 0818 0422 8889. Profesi beliau ini adalah penulis. Jadi teman-teman bisa banyak belajar juga terkait dengan menulis nanti sama beliau. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikannya, terakhir di politikal di Paris. Karya terakhir beliau ada Basat Ngalor Ngidul, Gramedia, kemudian Mimpi-mimpi dari Pulau Emas. Moto beliau, hidup untuk mengabdi. Nah, luar biasa. Pesan beliau kepada kita, semoga manusia dapat mencapai kedamaian batin demi kedamaian dunia. Nah, begitu. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Elizabeth menyampaikan materi. Jadi selamat sore kepada semuanya. Sebenarnya besok saya berangkat ke Prancis. Kebetulan besok Minggu. Tapi saya sudah lama, hampir 30 tahun di Indonesia. Saya punya anak yang warga negara Indonesia sampai cucu yang juga warga negara Indonesia. Tapi saya sendiri ya jadi jembatan antara Prancis dan Indonesia. Dan sebenarnya saya sudah lama kerjakan serat centini
saya selalu mau lari dari Serat Centini. Saya sampai ke Jambi, sampai ke India, sampai ke Aljazair, tapi sepertinya nasib saya selalu dikaitkan dengan Serat Centini, dan hari ini saya lagi diundang untuk membahas Serat Centini, jadi dengan senang hati. Jadi saya coba selalu menggali sesuatu yang baru yang berkait dengan tema, karena memang Serat Centini sangat luas, semacam ensiklopedia pengetahuan Jawa. Jadi apa saja bisa ditemukan dalam Serat Centini, untuk tema apapun selalu tersedia bahannya. Jadi untuk tema fikir budaya, saya itu ya coba ambil, tak tahu apakah terjemahannya yang benar, kearifan lokal hijau, ya, kewajiban untuk mengingat. Jadi dalam bahasa Perancis, devoir de mémoire, itu artinya kita wajib untuk mengingat-ingat hal-hal yang dari semua tahu apa itu Serat Centini. Itu adalah karya yang diangkat seperti karya maha besar sastra Jawa yang ditulis pada abad ke-19 di Keraton Solo oleh Tiga Pujangga, ya, atas permohonan orang yang akan menjadi susunan kelima di Keraton Solo. Dan itu pada saat itu, jadi bagaimana saya cuma mulai, jadi ini ada 4.000 halaman, sekitar 200.000 bait, jadi sangat luas, dan dulu dalam bentuk tembangnya, jadi indah sekali. Jadi kalau diterjemahkan memang keindahan tembang hilang, separuh keindahan hilang. Jadi makanya sampai sekarang susah sekali menerjemahkan Serat Centini, dan saya ditugaskan untuk diterjemahkan dengan ahli bahasa Jawa, karena saya sendiri tidak bisa bahasa Jawa, dan sesudah itu ditafsirkan dan ditulis kembali. Jadi yang saya akan bicara tentang versi saya, tapi selalu ada referensi dengan Centini asli. Karena kadang-kadang saya bikin tafsir yang tidak jauh, ya tafsir itu adalah tafsir. Jadi memang saya tidak bikin hal-hal baru, saya cuma ambil makna yang esensinya, dan saya coba ditulis kembali dalam bahasa yang baru yang bisa diterima untuk abad ke-21. Jadi ini yang halaman pertama dari naskah Serat Centini. Saya kenapa saya bisa terlibat dalam Serat Centini? Karena kebetulan saya sebagai dulu wartawan, saya datang di Indonesia tahun 89 pertama kali untuk menulis tentang Islam versus kejawen. Dan saya bertemu dengan Mohamed Rasjidi. Siapa tahu siapa Mohamed Rasjidi? Dia pernah menjadi Menteri Agama pertama di pemerintah Soekarno tahun 45, selama 9 bulan aja. Tetapi yang menarik sekali, waktu saya bertemu beliau tahun 89, dia sudah tua sekali. Dia akan wafat 2 tahun sesudah itu, jadi saya sangat beruntung. Dan dia memang kuliah di Mesir, di Al-Azhar, tapi dia juga bikin disertasi filsafatnya di Universitas Sorbonne di Paris tahun 56, dan tentang apa temanya? Tentang Serat Centini. Jadi ada skripsi yang ditulis dalam Serat Centini oleh Mohamed Rasjidi. Makanya saya bilang ini Serat Centini connection, ya French connection untuk Serat Centini ada antara Mohamed Rasjidi dan saya. Bukan kebetulan orang Perancis yang menggali-gali Serat Centini, karena ya memang Mohamed Rasjidi menjadi seorang pionir ini Sorbonne, ya. Jadi kalau kita mulai dengan, tetapi alur cerita terjadi pada abad ke-17, zaman Sultan Agung, dan sebelumnya, ya. Sebelumnya diceritakan memang diambil dari babat Jawa, ya tanah Jawa, runtuhnya Majapahit,
ya, dan ada Sultan Agung. Dan pada abad itu memang Tanah Jawa ada dalam perubahan yang besar sekali, ya, karena itu masa kolonial baru mulai dan Islam juga mulai betul-betul menetap di Jawa Tengah. Tetapi semua kepercayaan dulu masih ada, semua kearifan lokal dulu masih tersimpan, masih hidup, ya, tidak masuk museum, masih sangat hidup. Jadi ini satu periode yang dimana semuanya ada, masih tersimpan dalam cara sangat hidup. Jadi saya mengangkat Serat Centini, ya dikatakan ini semacam ensiklopedia, tapi ensiklopedia yang hidup, karena biasanya ensiklopedia ini ada huruf, ada ya A, B, C, D, ya, dan ini seperti benda mati. Tapi di sini semua ilmu-ilmu memang ditemukan bukan dalam urutan huruf alfabetik, tapi dalam kelana yang besar, toko-toko yang adalah anak-anak dari Sunan Giri yang sudah kerajaannya dihancurkan oleh Sultan Agung. Mereka lari diri, mereka bertiga, dua laki-laki, satu perempuan, yang tokonya Agung Braga. Dan dalam mereka saling mencari karena ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, dan dalam penggembaraan mereka menggali ilmu, ya, mereka berhenti di goa, di puing, di hutan, dan di sana mereka selalu bertemu orang atau di Mataram, dan ilmu-ilmu dikasih. Jadi dalam arti itu adalah ensiklopedia, tapi sangat hidup. Dan saya mengangkat Serat Centini adalah semacam laboratorium yang raksasa untuk kebudayaan. Karena makanya Serat Centini menjadi juga karya yang polemik, ya, ada banyak seks, tapi seks tidak usah dibahas di sini karena ya, silakan kalau mau dibaca, tapi itu bukan yang paling menarik dalam Serat Centini. Itu kenapa polemik? Karena saya pikir ada hubungan dengan fikir budaya, ya. Sekarang itu ilmu baru masuk, ya, ilmu baru adalah Islam, ya, yang datang dari Barat, ya. Dan Islam harus menimbangkan yang mana yang bisa dimadukan dengan agamanya, yang mana yang bertolak, yang mana. Jadi ini betul-betul terjadi dalam Serat Centini. Itu peran Serat Centini sebagai karya sastra ini untuk betul-betul mengaji semua kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat yang ada sebelum Islam datang dan diuji coba oleh Islam. Ya, jadi memang ada polemik, ada adu pendapat, ada, ya. Jadi saya pilih tiga abad ke-21 juga sampai sekarang masih laku. Jadi kearifan hijau jelas, ya, karena kita perlu sekarang yang lingkungan hidup sangat penting. Dan di Serat Centini, jadi dalam kata pendek karena waktunya terbatas, ini satu toko namanya Cebolang, dia seorang remaja. Seperti kita pernah semua, agak nakal, tapi bukan nakal karena dia mau nakal, tapi dia mencari jati dirinya. Dan dia pergi dari rumah orang tuanya dan dia mulai berkelana selama 4 buku, jilid buku, jadi mungkin selama hampir 1000 halaman. Dan dia kemana-mana, dan pada satu malam dia datang di tengah hutan, dan di sini ada gubuk dan ada lurah hutan yang akan memberi kepada dia banyak kearifan tentang arsitektur rumah Jawa kuno, pohon bagaimana pohon tidak dipotong sembarangan, tapi harus ada pengetahuan untuk melestarikan hutan. Tetapi dia melihat bahwa Cebolang sudah bosan dengan hal-hal itu karena dia orang remaja yang suka musik, ya seperti orang remaja masa sekarang. Akhirnya Pak Lurah Hutan itu pintar, dia ganti tema diskusinya dan dia lari ke rebana musik.
Dan kebetulan di hutan juga karena mereka habis buru, ya mereka dapat kulit kijang dan mereka bikin rebana. Dan dia menghadiahkan atau mengkasih kepada Cebolong beberapa rebana supaya Cebolong bisa menyanyi. Dan akhirnya ya ini yang dia bicara, dan ini rebana, dan ini yang Cebolong menyanyikan sangat indah dan sangat itu seperti remaja yang tanya-tanya ya, ku perhitungkan tiap tindakanku, kenapa sih aku di bumi sini. Jadi itu menurut saya itu sesuatu yang sangat masih kental untuk masa remaja kita sekarang ya. Kita cari jati diri, kita perlu menyadari bahwa dari lingkungan hidup, dari hutan, dari kita dapat semua ilmu juga ya. Tema yang kedua, kewajiban untuk mengingat. Jadi ini juga cukup panjang, jadi dalam kata ringkas bagaimana itu terjadi pada buku di mana Amung Ragah dapat ilmu dari seorang di satu semacam pesantren tentang wayang, tentang kenaikan Yudhistira ke surga lokal, ya. Dan itu satu cerita, mungkin apakah ada yang tahu tentang itu, di mana habis Mahabharata Yudhistira, tokoh para Pandawa, mau naik surga dengan tubuhnya, tapi yang Maha Kuasa bilang kamu tidak mungkin masuk di surga dengan tubuh, kamu harus mati dulu, nah nanti kamu bisa datang lagi. Jadi Yudhistira turun, dia coba mati tapi tidak bisa, dia di laut selama 500 tahun, akhirnya dia masuk hutan. Dan di hutan Gelagah Wangi, jadi di daerah Demak. Di situ dia mulai bermeditasi dan ada Raja Demak yang mau mendirikan masjid di situ, tapi setiap kali tukang datang potong pohon sorenya tumbuh lagi. Jadi akhirnya Sunan Kalijaga datang dan dia bertemu Yudhistira yang lagi meditasi, coba mati tapi tidak bisa. Dan akhirnya Sunan Kalijaga melihat bahwa di dalam tangan Yudhistira ada sesuatu, dan di sini ada satu tulisan yang magis, ya. Dan Yudhistira bilang saya tidak pernah tahu apa artinya. Akhirnya mereka melihat itu tulisannya Kalima Saada, dan tapi ada banyak arti karena Yudhistira adalah Hindu Buddha, dia pikir itu kelima usahada dalam kebudayaan Buddha atau agama Buddha. Tetapi untuk Sunan Kalijaga bilang itu tidak, ini kalima syahadat, ya. Dan pada saat itu Yudhistira merasa sudah bebas karena ini dia tidak bisa lepas dari itu, akhirnya dibebaskan oleh Sunan Kalijaga. Jadi dia siap naik surga, tapi dia ingat ada kotak wayang di sebelahnya, dan dia bilang, oh maaf saya tidak bisa bawa kotak wayang itu ke surga, nanti akan saya ditolak lagi ya. Jadi tolong Sunan Kalijaga apakah bisa menjaga kotak wayang itu. Dan Yudhistira membuka kotaknya dan ada wayang termasuk dia sendiri ya, ada Pandawa dan cerita semua mitos-mitos Hindu India. Dan Sunan Kalijaga akhirnya janji, ya disitulah saya janji saya akan meneruskan kebudayaan itu. Itu janji saya, itu saya namakan kewajiban untuk mengingat. Habis itu Yudhistira tenang, dia bisa naik surga. Ya, jadi ini sampai sekarang acaranya sangat penting karena wayang masih hidup,
apalagi di Jogja misalnya ada Gerbek Maulud, di mana ya gamelan dimainkan gara-gara Sunan Kalijaga. Jadi ini saya pikir dalam pikir budaya ya kewajiban untuk mengingat, tapi bagaimana jadi diuji coba dalam Selat Centini dan di dunia dakwah. Dan yang terakhir mengenali keindahan. Jadi ini lebih polemik lagi karena ini adalah lukisan dari Nasirun. Nasirun ini yang pelukis yang sangat terkenal dari Jogja. Bukan Afandi Nasirun, dia masih hidup. Dan ini tentang Among Raga, tokohnya yang akan dihukum mati oleh para ulama Sultan Agung. Gara-gara dia punya murid yang bikin mereka mendirikan satu tempat di Gunung Kidul, dan jadi tidak jauh dari Mataram. Dan dua muridnya, dua abdinya, mereka main sulap. Ya, jadi ilmu sulap yang luar biasa. Ada nanti kalau ada waktu untuk dibaca itu gila-gila. Jadi mereka punya banyak murid yang datang, 1.000 orang, dan mereka dibawa ke pantai dan mereka masuk laut atau terbang dan tangkap ikan, makan ikan, padahal mereka tidak bergerak dari pantai. Dan ini bisa dinamakan ya ilmu sulap dilihat sebagai sesuatu yang haram ya, yang tidak diperbolehkan karena main dengan kekuasaan yang tidak jelas. Tetapi dalam Selat Centini tergantung tafsirnya, bisa ditafsirkan sebagai justru pengajaran tentang apa itu ilusi, bahwa kita semua tidur dan kalau kita mati akan bangun. Jadi memang ilmu sulap untuk memperlihatkan bahwa itu semua ilusi, ya, dan sangat pintar. Jadi, tapi ada isu-isu seperti hoax ya, bahwa ini ada seni sulap di pantai selatan. Jadi Sultan Agung bilang oke, para ulama coba lagi cek dengan Among Raga seperti apa. Akhirnya mereka pergi ke sana dan mereka menghukum Among Raga untuk mati. Mereka bawa di keranjang, dibuang di laut selatan. Tetapi keranjang kembali dengan kosong dan ada suara Among Raga yang bilang hal-hal yang sangat indah. Jadi mereka pulang, para ulama pulang ke keraton, ke Jogja, ya Mataram, dan Sultan Agung bilang sesuatu yang sangat indah kepada mereka. Ketahuilah, jika aku tidak akan menghukumnya. Kalian semua, ulama dan prajurit, dan kamu, Ki Tumanggung Wiraguna, dikirim untuk menghadapi uji coba keindahan, tapi kalian tak mengenalinya. Kini, ialah semoga kebutaan kalian sirna selamanya dari pandanganku. Hukuman hanya milik Allah. Jadi, ya itu yang saya namakan mengenali keindahan. Dan dalam Selat Centini, raja pun dia memang membiarkan para ulamanya menghukum Among Raga. Tapi Among Raga akan hidup kembali, jadi tidak apa-apa. Dalam Selat Centini kita tidak tahu dalam bentuk raga apa, tapi dia melanjutkan pengembaraannya dan bisa ketemu lagi dengan istrinya, dan jadi hukumannya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ini saya pikir satu ajaran tentang ilmu, bagaimana padahal ilmu sulap yang kita lihat itu sangat haram, itu justru oleh Sultan Agung dinilai ya ada sesuatu yang di belakang harus punya mungkin mata batin yang lain ya. Tetapi dia tidak menghukum Among Raga, dia beri kebebasan para ulamanya untuk menilai sendiri, dan kalau salah ya. Jadi ini cukup dari saya, mungkin apakah masih ada waktu atau saya tahu saya cepat-cepat masih ada 5 menit lagi. Jadi apa yang ini adalah
Didi Ninitowo yang lagi menari sebagai Centini. Centini adalah nama tokoh, adalah pembantu Tambang-Raras. Tambang-Raras adalah istrinya Manggraga. Dan yang menarik dalam serat Centini, judul aslinya adalah Suluk Tambang-Raras, jadi nama istri Manggraga. Tapi sekarang karyanya dikenali dalam judul serat Centini. Dalam kasus dalam dua kasus selalu namanya perempuannya. Dan saya punya tafsir sendiri bahwa kenapa? Karena Centini dia memang abdi ya. Saya bilang ya moto saya hidup adalah untuk mengabdi. Kalau saya bisa menjadi Centini, saya bersyukur sekali karena Centini memang dia sangat rendah hati. Dia mengabdi kepada Tambang-Raras dan sepertinya dia tidak bisa baca, dia tidak bisa menulis. Tetapi dalam serat Centini dia yang satu-satunya akan berhasil dalam pencarian menyatu dengan Tuhan. Padahal Manggraga akan gagal karena kesombongannya. Ya, jadi makanya karena Manggraga mencari Tuhan dari atas, ya dia jadi sombong. Centini dengan mengabdi dia tidak bisa jadi sombong. Dan itu kita tahu dalam jalan kerohanian, kesombongan adalah hambatan yang paling bahaya ya. Dan makanya di sini Centini berhasil dan saya menafsirkan bahwa akhirnya karya maha besar sastra Jawa dikenali. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Elizabeth. Beri aplaus dari kami. Untuk pemateri selanjutnya, yang kedua, yang terhormat Pak Widodo. Pak Widodo akan berbicara tentang budaya dan lingkungan hidup. Jadi Pak Widodo saat ini menjadi dosen di fakultas kemarin. Ini Pak? Kemarin sudah dosen. Saat ini dosen lagi ini Pak. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sowan Bapak Ibu, Bapak Mas. Saya tadi matur sama Ibu Eli. Saya sudah lama membaca berita tentang Ibu Eli ini tentang pemilu, tapi baru sekarang bisa ketemu langsung dan ini satu syukur yang luar biasa. Apalagi foto beliau hidup adalah untuk mengabdi, luar biasa. Jadi sangat ibadah mengabdi. Jadi banyak baru tahu kita di sekilas tentang pendini. Memang dulu yang diberitakan sek-seknya yang banyak ya, yang kontroversi, tapi itu karena kontroversi menjadi trending topiknya luar biasa. Bacaan berapa lama dulu saya lupa, tapi lama sekali lah di media itu dibahas sana dibahas ini dan alhamdulillah bisa membuat Centini itu adalah tokoh abdi tadi ya, gitu. Abdi dalam petik bahasa Jawanya tokoh membantu, tapi yang luar biasa tingkat keikhlasan yang tinggi. Ya. Alhamdulillah juga saya ketemu dengan Pak Ustadz Riyad yang pantunnya luar biasa. Saya itu diperintah oleh Pak Riyad untuk bikin paper bahasa Inggris. Jadi diinstruksikan bahasa Inggris, saya mohon maaf nanti bahasa Inggris. Bukan berarti saya bisa bahasa Inggris, karena saya diperintah oleh Pak Riyad. Kemudian ini adalah paper saya ternyata ya. Bacaannya banyak, susah menghubung-hubungkan. Kalau teknik itu kan ngelak rampung ya. Angka-angka rampung lah ini sudah. Menurut saya juga belajar mudah-mudahan nanti dari awal dari sebuah pelajaran baru bagi saya untuk bisa menulis lagi yang berupa budaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa
lingkungan itu sekarang sudah terjadi. Antara lain tadi yang Ibu Eri sampaikan, kesombongan itu tidak hanya pada perilaku sesama tapi juga ke arah lingkungan. Itu sudah mulai merusak. Jadi banyak hal yang terjadi, baik polusi udara, perubahan iklim, kemudian polusi air, banjir, kekeringan. Banjir dan kekeringan itu hampir bersaudara. Jadi kalau sekarang kering panjang, insya Allah suatu saat nanti banjir akan muncul. Kalau banjir itu terjadi, suatu saat nanti itu kekeringan akan terjadi. Itu pada kawasan tertentu, tidak semua kawasan. Jadi ada hubungan kakak beradik lah itu tentang banjir dan kekeringan. Biodiversitas kita sudah beberapa ratus jenis flora fauna sudah mulai hilang, mulai tidak ada. Kerusakan lahan, hutan yang sudah mulai banyak berkurang. Kalau Ibu Eri boleh nanti ketemu suatu saat untuk isu pemindahan negara ibu kota negara. Itu kan akan dari Jakarta ke Kalimantan. Kalimantan itu Kalimantan Timur. Nah, hutan Kalimantan kira-kira akan punya potensi terancam lagi. Sustainabilitas hutan di sana itu, insya Allah kita akan diskusi tanggal 10 besok di Desember ini, November ini, Desember kita akan diskusi. Mudah-mudahan nanti ada orang hutanan yang bisa bagaimana merespon itu. Karena kalau hutan yang sekarang sudah sangat berkurang, itu punya potensi masalah lingkungan. Nah, kalau Ibu Eri punya budaya dan hutan, barangkali nanti kita bisa diskusi untuk bagaimana mengamankan itu. Yang sana kan budayanya nggak tahu budaya apa di sana. Kemudian urbanisasi dituding juga salah satu penyebab. Jadi masyarakat urban itu berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat urban bahkan kalau mandi berapa kali? 10 kali. Satu hari 2 kali, 4 kali? 2 kali. 2 kali ya. Mandinya banyak. Shower dulu atau renang lagi. Jadi masyarakat urban itu lebih boros saya dari masyarakat pedesaan. Oson, ya termasuk itu. Nah kemudian ini kita lihat tren penduduk dunia. Tren penduduk dunia itu cenderung naik. Sekarang berapa? Sekarang 7,7 kalau sekarang. Miliar. Kalau masalah di situ, ya orang dua orang tiga. Yang urban naik, yang rural menurun. Pola hidup masyarakat urban, kalau nanti dikaitkan dengan budaya barangkali menarik. Kalau anak survei di Jogja misalnya, Sleman, Jogja dan sebagian Gunung Kidul, tingkat pemahaman konservasi air masyarakat Sleman itu ternyata paling rendah dibandingkan kota Jogja sama Gunung Kidul. Karena Sleman itu begitu ngeduk lemah sudah keluar air. Jogja sudah mulai agak. Sleman dalam waktu yang urban ya. Ini penduduk Sleman semua padahal. Kurang peduli pada air. Kalau Jogja sudah mulai agak terasa kesulitan air. Gunung itu apalagi. Jadi konservasi itu lebih terasa dibutuhkan oleh masyarakat yang memang punya masalah dengan sumber daya alam. Jadi rural lebih menurun dan urban cenderung naik. Kita sekarang sudah hampir 60% penduduk kita itu di urban, di perkotaan. Dan secara teori, kerusakan lingkungan itu cenderung saling terkait. Jadi ini rusak, merembet yang lain, dan semuanya. Kalau nggak segera dicari solusi, dia akan cenderung merambat kemana. Karena kita interconnect, berhubungan satu sama lain. Ini contoh-contoh barang besar-besaran yang sudah diidentifikasi tahun lama memang, tapi masih relevan untuk disampaikan. Deforestasi sehari itu sekian hilang, ikan itu dikonsumsi sekian, kemudian CO2 emisinya begitu tinggi, kemudian hutan tidak menjadi subur. Jadi 10 spesies flora dan fauna bubar, hilang, pergi hilang, menghilang. Kemudian ton of fish, ya ini
tangkap dan sebagainya. Saya mau tanya, ini saya kan sekarang masuk muridnya Mas Rian. Saya itu murid sekolah pemikiran Islam, kursus apa? Angkatan kedua. Murid saya belajar, maunya belajar filsafat juga, tapi nggak sempat. Waktunya apa? Tabrakan jadwalnya sehingga sempat belajar Pak Kiai Nurul Khalid itu tentang tasawuf. Ada pertanyaan di sini, saya juga bertanya, manusia itu butuh bumi? Iya, tapi bumi butuh manusia nggak sih? Pak, ini guru saya ada Pak Asep, Mas Asep, Ustaz saya. Bumi itu butuh manusia nggak? Saya kira kita butuh bumi ya, tapi bumi itu butuh manusia nggak? Oke, saya kira nanti jawabannya oleh Mas Rian. Cuma gambarnya memang nampak jorok tapi tidak jorok. Dari perkembangan ini teori lain mengatakan atau pendapat orang lain mengatakan, saya lupa pendapat siapa, bahwa semakin modern itu ada, nah ini itu kan semakin modern kita, karena semakin rusak lingkungan kita. Maka sekarang orang ingin kembali kepada dulu 200.000 tahun yang lalu yang Homo sapiens. Mohon dikoreksi nanti Ibu Eri. Mohon dikoreksi kalau salah, karena saya ambil dari pendapat orang. Jadi ini keprihatinan kita terjadi sekarang. Ini yang modern kita sekarang ini kita ambil besar pada perusahaan. Budaya kita agak ada penyimpangan kalau salah. Ada yang salah dengan kita sehingga kita kurang lagi berpikir. Ya, tradisi konservasi, maaf, ini ada orang dari siapa tapi lupa kan. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan harmoni dengan lingkungan, dengan sumber alam kita. Kemudian kita merasa memiliki. Kalau tadi Ibu Eri sampaikan ada gambar hutan, itu mungkin memang masyarakatnya punya rasa memiliki yang tinggi, sehingga dia bisa menjaga. Oh ya, data lain menunjukkan rasa memiliki rasa care pada lingkungan itu ternyata ibu-ibu atau perempuan di satu wilayah tertentu itu lebih dominan care-nya ketimbang laki-laki. Jadi yang merasa laki-laki harusnya malu sama perempuan, karena perempuan lebih tinggi care pada lingkungan, hemat air, kebersihan. Walau perempuan lebih banyak juga menggunakan air. Jadi bagaimana lokal knowledge juga tadi sempat disinggung, lokal knowledge itu sudah punya peranan bagaimana konservasi lingkungan kita. Adaptasinya, custom, sistem-sistem yang ada di norma-norma yang ada, kemudian saling membantu, saling share resources di antara mereka, di antara masyarakat. Dalam teori lingkungan ada 3 komponen lingkungan kita, ada abiotik, itu yang fisik, yang biotik, yang hidup, flora fauna, kemudian yang budaya, sosial, masyarakat. Teorinya begitu. Jadi di sini yang dominan di sini menjadi subjek, tidak ya objek, tapi sekaligus menjadi subjek, menjadi subjek dan objek untuk mengelola ini. Jadi barangkali Pak Asep mungkin bisa dibahas. Khalifah itu gimana tuh sebenarnya peranannya? Khalifah kalau nggak salah ini kan para kiai semuanya, nyai kan bukan penguasa alam, tapi bagaimana dia dititipi untuk mengelola, untuk menjaga, untuk melestarikan. Sehingga di sini peran kita adalah menjaga ini sekaligus ini sendiri. Ya ini saya kira sudah tidak perlu kita coba buka lah ini ya. Syaratnya dia ada public trust, ada kepercayaan, saling percaya dan kita, terutama oleh negara. Kemudian bagaimana membendung atau memfilter perusahaan lingkungan yang tidak bisa kita perbaiki. Dan bagaimana generasi berikutnya nanti kita tetap jaga, bukan untuk kita saja. Ada sistem subsidi. Ini yang sudah diambil oleh beberapa kebijakan di Barat. Indonesia sudah bagian polluter pays principle. Jadi bagaimana si penyumbang polutan itu harus membayar lebih. Kalau masih bisa nggak tahu di Perancis barangkali Ibu Weli bisa tambah.
pemukiman itu semakin dia buang limbah banyak, dia semakin banyak pemberian taxnya. Jadi kalau ada rumah itu kan ada gas, ada air bersih, air minum, kemudian ada debit limbah. Kalau debit limbah dia banyak, ya dia harus banyak juga. Jadi kita baru belum sepenuhnya, karena kita itu sampah banyak, kita bayarnya lebih banyak. Tapi yang swasta, bukan yang dari PPA. Oke. Ini nanti mau dikoreksi Ibu Eri. Yang Hamayu Hayuning Bawono ini konsep filosofis yang sangat tinggi. Kita belum ketemu bagaimana terjemahan di tingkat operasional. Makna dari Hamayu Hayuning Bawono adalah bagaimana masyarakat negara kita semuanya itu bisa menjaga stabilitas keharmonisan alam bumi kita. Tapi bagaimana implementasi dari konsep filosofi yang sangat luhur ini, sangat agung, sangat tinggi ini ke bawah. Kita sedang merencanakan kegiatan dengan dinas Dewan Pendidikan untuk membedah ini. Bagaimana operasionalisasi, karena tingkat pemerintah provinsi itu sebagai konsep filosofis ya, tapi sebagai panduan operasional masih belum nampak. Banyak rangkaian dari Hamayu yang baru di keraton khususnya itu banyak bentuk real yang sudah dilakukan keraton. Misalnya, kenapa keraton kita ambil? Keraton kita anggap sebagai pusat kebudayaan. Di sana banyak tanaman-tanaman yang sudah berpengaruh, berfungsi terhadap konservasi lingkungan. Jadi tanaman-tanaman itu tidak hanya keindahan, tapi juga punya mana menyerap polusi udara, juga bagaimana konservasi air, dan juga punya mana simbolik. Di UI ini kita tanam dulu tahun 90 sekian. Di Boulevard itu tanaman pernah lihat Boulevard ya? Itu ada sawah kecil dan kepol, dan juga di sekitar kita itu ada pohon salam. Dulu kita mengundang Bu Prof. Kenapa kok dibuat ditanam sawah kecil? Sawah kecil itu tidak boleh tanam di jalan, kata keraton begitu. Kami berdalih saat itu. Itu bukan jalan, tapi itu halaman depan. Bukan jalan. Itu Boulevard kan halaman depan, bukan jalan. Oh ya, Bapak kalau makanya boleh. Jadi sawah kecil dan salam itu mengundang burung dan sebagainya. Nah, keraton sudah mewujudkan beberapa konsep lingkungan di dalam bentuk real di mana. Salah satunya adalah Islamic Eco-Theology. Oke. Oh ya, ini Pak Karjali. Beliau menyebut kalau perusahaan lingkungan itu sebenarnya basicnya, janjinya itu hanya masalah moral. Punderanya itu moral. Jadi perusahaan lingkungan itu biasanya ada masalah. Nah, Pak Diden mengatakan bahwa the more modern the life, semakin kita modern, semakin problem. Jadi inilah yang perlu kita pelajari. Sekarang sangat bersyukur bisa sowan di sini, bisa belajar bagaimana nanti menggabungkan, mencari model terapi baru. Karena pendekatan pertama, pendekatan hukum relatif belum berhasil. Bagaimana menangani lingkungan itu dengan hukum? Relatif tidak berjalan dengan baik hukum di kita. Siapa yang melanggar, menyemari negeri itu masih belum signifikan untuk diadili atau disanksi, itu masih belum. Dan hukum relatif belum bisa berjalan dengan baik. Ekonomi, siapa yang bisa membuat ekonomi baik dikasih reward, dikasih award, dikasih hadiah. Itu sudah reward adiburan belum begitu. Sudah lumayan berhasil, tapi belum bisa besar. Karena itu barangkali pendekatan agama itu adalah semestinya menjadi pendekatan penting untuk bisa bagaimana kita bersama-sama, berjamaah. Kan konsep penanganan lingkungan mestinya harus seperti berjamaah. Kalau satu orang akan lama, sulit, dan kalau berjamaah seorang bisa lebih cepat. Ya,
kalau kita soleh itu tidak hanya kita ahli tahajud, ahli tahajud yes, 200 rakaat. Tapi saya juga kita lihat, kita perhatikan bahwa ketika kita sholat di masjid, sebelah masjidnya itu sampah luar biasa banyak. Jadi itulah yang mungkin kita perlu sama-sama belajar bagaimana kesolehan itu kita itu soleh semuanya, soleh lingkungan juga, tidak hanya soleh. Karena tahu, maaf kalau salah sebut ya. Ya soleh itu harusnya semuanya. Tadi saya diskusi dengan Pak di Kiai Nur di bawah sama Pak Kiai Edi, Kiai semua. Kita insya Allah akan bikin kegiatan nanti sampai untuk bagaimana mendrive itu dengan hubungan kita di kampung sebelah, para ustadz bersih-bersih itu juga kita harapkan. Nah ini contoh kegiatan yang merubah mindset, merubah kultur, merubah budaya, merubah kebudayaan, dan merubah kebiasaan. Jadi kultur awal yang cenderung semau beli itu diberi pengertian, diajak bersama-sama membangun pengertian baru. Ini contohnya sampah ya, contoh mengolah sampah. Kemudian ada kepedulian baru, ada perhatian baru, ada semangat baru, ada etika baru untuk mengelola kebaikan. Dan semangat itu tidak cukup. Dari semangat kita ajak berlatih sesuatu, berbuat sesuatu yang real di lapangan. Dari yang real itu nanti timbul contoh. Dari yang real itu nanti timbul pilot project, timbul role model, timbul sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan. Akhirnya menjadi, insya Allah menjadi itu partner yang bisa kita kembangkan terus. Contoh yang sudah dalam sudah mampu begitu, dan ini menjadi model beberapa apa yang lain. Tapi ini sangat luar biasa butuh ketokohan masyarakat. Ini contoh budaya-budaya yang nggak tahu kalau budaya itu mesti positif atau ada yang negatif. Kalau ini bukan budaya positif. Ketika kita masuk ke rumah elit itu bersih. Khusus sekali mendapatkan bayaran rumahnya. Tapi sebagian dari mereka ternyata dibuang itu sebelahnya. Kita ada sebelah. Jadi memang masih belum mindsetnya belum membawa sesuatu. Bersih di situ lagi sana dan pindah ke salah. Diproses kita kembangkan. Itu juga pola disposable. Ini sudah sering juga. Kita sering juga oleh pertemuan-pertemuan teman aktivis lingkungan itu. Pak, kenapa masih pakai begitu? Ya kalau pakai daun susah soalnya. Mulai gini lah. Ini kan menambah limbah, dan di Indonesia masuk lagi yang kedua kan, kontributor limbah plastik di laut telah kita luar biasa hebat karena kita kontributor limbah plastik terbesar dunia nomor 2. Kita bilang bahwa ini bukan untuk diberi limbah karena alasan ini itu dikumpulkan lagi oleh teman kita buat bersihkan kita dan ini menjadi masalah ketika kita diskusi di BBI juga Pak Bro. Ada ibu-ibu yang tanya bagaimana mau mengganti ini yang nanti adik bayi kita 1 sampai 2 tahun dulu baru 1 tahun lebih sudah bisa bilang kritis, tapi sekarang 2 tahun belum bisa bilang kritis karena terbiasa aman terus pakai pampers, pakai pampers. Dan pampers itu juga itu luar biasa tidak mudah. Ini pola modern. Pola dulu kan tidak pakai pampers, jangan pakai pampers ya. Enggak pakai lah. Oke. Ini kerajinan yang dikembangkan sudah lama. Ini promosi ada limbah yang sudah. Ini juga beberapa kampung sudah dikembangkan. Bagaimana limbah kita dan mohon Ustaz
pertama kali orang berpikir jangan-jangan ini pipa komunal itu kan dari limbah domestik, limbah toilet, WC, feses, kemudian satu diolah dia menjadi gas. Ada sistem pengolahan alami misalnya dan di ada kontainer, ada reaktor itu menjadi limbah, menjadi gas menjadi yang panas tadi. Kemudian kita alihkan menjadi api dipakai masak untuk masak air, makanan dan sebagainya. Pertama orang berpikir, oh kayaknya mampu, kayaknya mau buang dari toilet kok dimasak. Banyak Pak Camat, oke lah kita minum air yang dimasak tadi nggak apa-apa ya. Dari semua baru mau minum sebelumnya teman kampung bapak ibu kampung itu khawatir itu jangan-jangan itu mampu. Bahkan di Singapura kalau nggak salah dari tahun itu ada yang disebut air ini new water. New water itu adalah kumpulan olahan dari air limbah toilet, urin. Jadi kalau kita ke Singapura, seneng orang Singapura kita pipis banyak. Jadi minuman dan itu secara kesehatan memang sehat. Tapi secara persepsi kita masih belum ikhlas. Jangan-jangan baru saya lab lama ya, baru tadi itu Pak Perdana Menteri kampanye itu kan. Oke, ini urin juga yang sudah ditambah di kampung tertentu di Sukunan. Jadi ini urin dikumpulkan kemudian diolah menjadi pupuk, pupuk cair, direndamkan berapa lama kemudian itu sudah menjadi pupuk. Jadi kalau nanti nyoba di sini silakan. Tapi pasti ini untuk laki-laki loh, perempuan susah. Saya kira itu sila dari kami, mohon masukan dan sebagainya. Oke, contoh data ya. Data sudah cukup lama, tapi masih relevan untuk kita kaji. Di Jogja ini, penggunaan air masing-masing kelompok. Jadi pegawai negeri, buruh, pedagang, petani, pengrajin, dan lain-lain mahasiswa kiai. Kita lihat di sini, pegawai negeri itu boros gimana? Artinya boros, gimana harusnya lebih boros. Tapi dia ngirit di wudhu. Pegawai negeri itu nggak suka wudhu. Maaf, Prof. Faisal pegawai negeri bukan? Pegawai negeri bukan? Oh, termasuk yang boros saya. Jadi ini wudhunya dia ngirit, pegawai negeri ngirit. Dan yang pengusaha itu mandinya nggak terlalu boros, tapi wudhunya lebih boros. Lebih banyak. Sangat merasa tergantungnya pada nasib sangat tinggi sekali. Spiritualitas sangat tinggi, atau wudhu aja. Ini paruh bayar itu semua istilah wudhu lagi. Kalau pegawai negeri tidur pun kan tetap terjadi. Kalau iya kan, dan itu mewah sekali. Tidur dapat fasilitas, tidak tidur apalagi. Artinya makanya sedikit sekali wudhunya cukup. Satu kali wudhu bisa 5 kali sholat. Kalau yang ini enggak. Jadi ini lumayan menarik untuk kita bisa baca. Baik, nah ini proposal ESI. Tadi saya diskusi. Bagaimana kita semacam ya belajar bersama lah, ya, untuk sustainable development, untuk perhatian lingkungan kepada ustadz di lingkungan polisi, sekitar kampung ini, desa mitra dan segala lain. Dan tadi Pak Edi sudah yes siap dari 2020 sampai dalam itu untuk menghiasi. Saya kira gitu. Mohon maaf atas segala kurang. Saya sedang belajar, baru keluar atau tidak ikat saja. Mudah-mudahan tidak banyak dari Atur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wiono. Untuk selanjutnya pemateri kita yang ketiga berkaitan dengan budaya lokal dan global dalam perspektif Makosid Syariah
yaitu Bapak Dr. Andes Asmuni MA. Mohon maaf, di depan tidak tertulis doktornya, tapi beliau ini sudah doktor. Jadi memang ada kekeliruan dalam percetakan. Beliau juga kiai di Pondok Pesantren YUI. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan sebelum saya memulai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eli yang telah memberikan tambahan ilmu gitu. Dan juga Pak Widodo, saya kira ini yang spesialis, beliau kayaknya teknik lingkungan ya, terus bagian sampah gitu ya. Ada sampah nih. Dan saya juga mohon maaf kepada peserta gitu ya, atau hadirin, sebab saya tidak menyiapkan materi sedikit pun gitu ya. Karena memang topik atau tema yang diberikan kepada saya itu sangat sulit gitu ya. Sulit sekali, karena harus memenuhi dua standar, standar lokal dan standar global gitu ya. Itu kayak produk bisnis gitu ya, budaya lokal gitu ya, dan budaya global perspektif makosid syariah. Itu kan luar biasa ya. Gitu ya. Sudah standar lokal, global, makosid syariah, sementara apakah Islam ini global atau tidak? Wah, itu repot gitu ya. Andai kan diberikan kepada MUI, saya kira 1 bulan juga tak rampung itu. Gitu ya. Baik, saya akan mulai dulu sebab harus saya uraikan. Global ini perspektif mana gitu kan? Kan kalau dalam adaptasi produk itu kan ada istilah lokalisasi dan globalisasi. Saya kira itu bukan ranah kita untuk mendiskusikan makosid ini. Tapi yang ingin saya sampaikan supaya jelas, ini kan menyangkut hukum ini, kira-kira begini. Ini harus jelas itu. Sehingga kemampuan berfatwa itu bisa tereksplorasi. Pertama yang harus saya sampaikan itu bahwa Al-Quran ini ya, sebagai sumber umat Islam untuk mengembangkan berbagai aspek keilmuan itu, budaya maupun peradaban itu kan menggunakan bahasa Arab yang digunakan oleh Tuhan. Jadi bahasa Arab Al-Quran itu adalah bahasa Arabnya Tuhan. Nah, itu penting sebab kalau kita itu tidak membangun premis seperti ini, fatwanya jadi kacau nanti. Sangat mungkin banyak yang haram. Sebab di era sekarang ini kan list yang haram itu jauh lebih banyak daripada yang halal gitu. Jadi kalau yang haram itu 100, nanti yang halalnya 3, sehingga umat ini dosa terus setiap hari gitu ya. Sebab tidak bisa menghindari yang haram itu saking banyaknya gitu loh. Ya. Nah, kalau kemudian Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan, maka dia tidak tunduk pada sistem penafsiran prosa dan puisi orang Arab. Artinya kalau bahasa usul fikih itu bahwa Al-Quran itu tidak tunduk pada, bukan bahasa usul fikih. Jadi Al-Quran itu tidak tunduk pada cara pemaknaan majazi, mustarak, metaforis dan lain sebagainya. Sebab ini bahasa Tuhan, gitu ya. Atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami bahwa seluruh kata di dalam Al-Quran itu bersifat terminologis. Nah, persepsi ini kita bangun, premis ini kita bangun untuk mengungkap apakah Islam itu global atau tidak. Ya, itu dulu. Nah, kalau kita lihat ayat, kayaknya Islam itu bukan lokal. Karena ada di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin kan, itu global. Sehingga globalisasi itu menurut orang Arab itu aulamah, terambil dari kata-kata alam gitu ya.
Lalu kemudian kalau kita sholat itu kan membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi global. Jadi Islam itu tidak lokal. Nah, lalu pada saat ini apakah Islam itu sudah global ataukah tidak? Nah, ini ada pendapat. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Jadi kata wasata itu sering diartikan dengan toleran. Itu sebetulnya bukan toleran maksudnya. Ya. Tapi wasata itu lebih bersifat geografis, tengah, gitu ya, tengah. Jadi Al-Quran Islam itu diturunkan di tengah, di poros bumi itu, yaitu Ka'bah itu, atau kita sebut dengan Ardul Haram. Lalu Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian itu keluar atau huruf. Tadi bukan hurufnya jamaah tabligh ya. Kalau huruf jamaah tabligh itu kan bukan saya maksudkan gitu. Nanti kalau hadirin nuduh saya mau masuk jamaah tabligh itu bukan. Tuh ya. Kemudian itu keluar. Tuh. Lalu pertama Islam itu keluar sampai di Perancis. Kira-kira sampai di situ. Lalu mungkin ke timurnya ini mungkin sampai di Indonesia. Nah, inilah oleh salah seorang penulis itu disebut dengan globalisasi Islam pertama, gitu ya. Nah, jadi kalau mau membuat standar waktu itu, globalisasi Islam pertama itu adalah mulai sejak Nabi berdakwah sampai terbentuknya negara Israel Raya. Nah, jadi mungkin di situ ada pertanyaan, kenapa Pak Asmuni itu kok menjadikan Israel itu menjadi standar waktu gitu? Ini penting. Kalau kita baca di dalam surat Al-Isra itu, mengapa saya katakan penting? Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Musa membawa bangsa Yahudi ke Palestina. Ya, sampai kelahiran Nabi Muhammad itu adalah 14 abad. Ya, itu 14 abad. Nah, kemudian Israel ini terusir sampai terbentuknya Israel Raya itu adalah 14 abad. Gitu ya. Jadi sama-sama 14 abad. Nah, jadi dari datangnya Israel ke di Palestina, gitu ya. Dari terusirnya Israel pada era kenabian Muhammad sampai kembalinya ke Palestina, itulah yang disebut dengan globalisasi Islam pertama. Gitu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa kok saya menyampaikan ini? Ini penting. Karena hukum atau maqasid yang dirumuskan pada era globalisasi Islam pertama itu lebih cenderung tunduk kepada an-anat. Jadi an-anat ini istilah studi Islam itu riwayat, gitu ya. Jadi kalau dilihat itu di dalam kitab Al-Istizkar itu 32 jilid gitu. Nah, jadi tidak ada jurusan syariah yang membaca itu. Kalau membaca itu tidak rampung-rampung dia. 32 jilid syarah Al-Muwatta yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ensiklopedia fikih itu, jadi dari situlah kemudian sumber diantaranya adalah hukum atau sumber maqasid pada era globalisasi Islam pertama. Nah, muncul pertanyaan sebelum kita berbicara tentang lingkungan dan bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eli tadi, produk kreasi dan inovasi manusia gitu kan. Seperti wayang tadi itu. Nah, sekarang kalau kita lihat produk hukum Islam di globalisasi pertama itu sulit sekali dia itu beradaptasi dengan globalisasi Islam kedua. Sulit. Sehingga kita itu tidak membutuhkan reformasi terhadap pemahaman teks, melainkan membutuhkan revolusi terhadap pemahaman teks. Jadi ini ada dua istilah. Reformasi ternyata gagal kan? Nah, buktinya kita tidak maju-maju sampai sekarang. Kan gitu. Sejak Abduh, Jamaluddin Afghani, muncul yang ketiga itu Rashid Ridho, lalu di
bersambut gayung dengan pemikir-pemikir yang lain dalam konteks reformasi, nyatanya umat Islam tak maju kok. Itu artinya reformasi tidak efektif. Gitu kan? Nah, kalau kemudian reformasi tidak efektif, maka perlu kita adakan revolusi pemahaman terhadap teks. Ini saya contohkan. Maqasid itu adalah nilai. Ya, maqasid syariah itu adalah nilai. Atau kita sebut dengan wahdatul qimah, satu nilai. Gitu ya. Tapi kemudian di era globalisasi kedua ini muncul ta'addudiyatul qiyam, beragam nilai. Nah, sekarang bagaimana maqasid yang hanya memiliki satu nilai, lalu beradaptasi dengan banyak hal yang mengandung beragam nilai. Sekarang saya contohkan. Maqasid itu kan, lalu cara kerjanya kan bentuk maslahat. Nah, maslahat itu kemudian ada yang disebut dengan kemaslahatan primer. Nah, kemaslahatan primer itu kan ada 5. Pertama adalah hifzuddin, melindungi agama. Itu kan. Kemudian para ulama kemudian berusaha menambahkan, tapi yang dia tambahkan itu adalah hajah dan tahsinnya, tapi dalam kerangka ad-darurat al-khamsah tadi, yaitu hifzuddin itu gitu ya. Nah, lalu muncul sekarang pemikiran maqasid itu. Nah, tapi apapun yang disampaikan oleh para pemikir itu belum mampu beradaptasi dengan deklarasi hak asasi manusia itu. Coba sekarang kita lihat. Yang pertama kan di dalam maqasid atau kita sebut dengan 5 kepentingan yang primer itu kan hifzuddin. Kan itu yang pertama. Lalu kan yang kedua adalah hifzun nasl. Kan gitu ya. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian menjaga harta dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, gitu kan. Hifzun nafs itu mengabdi kepada hifzuddin. Itu loh. Contoh sekarang, orang murtad, gitu kan. Hukum orang murtad ini menurut hukum yang diperkenalkan pada globalisasi Islam pertama kan bunuh, kan gitu. Sementara jiwa manusia itu menurut Al-Quran itu sangat mulia. Dia pindah agama, kenapa harus dibunuh? Kan gitu ya. Nah itu satu. Lalu yang kedua, hifzun nasl, hifzul mal. Saya contohkan yang keempat, memelihara harta. Nah, kalau kita lihat memelihara harta, itu kan sebetulnya dalam kerangka hifzuddin, dalam kerangka memelihara agama, kan gitu. Misalkan orang yang mencuri kan harus dipotong dan lain sebagainya kan. Nah, gitu. Tetapi ada yang menarik. Perbankan syariah sulit untuk besar, gitu ya. Karena produknya itu adalah produk-produk perbankan syariah itu dalam rangka merealisasi atau mewujudkan hifzuddin, sehingga dia itu lebih asik berdiskusi pada fenomena ekonomi yang rasional ketimbang kepada fenomena ekonomi yang yang tidak rasional ketimbang fenomena ekonomi yang rasional. Itu maksudnya. Jadi singkatnya bahwa maqasid jika itu dilihat produk globalisasi Islam pertama itu sebetulnya hanya satu, yaitu hifzuddin. Sedangkan maqasid yang lain itu hanya pengikut. Nah, itulah maksud saya. Baik. Nah, itulah yang disebut dengan globalisasi Islam pertama. Nah, sekarang dari munculnya Israel Raya sampai kita sekarang ini yang disebut dengan globalisasi Islam kedua. Jadi globalisasi Islam kedua itu luar biasa. Generasinya saja disebut dengan generasi milenial. Konon yang milenial itu yang lahir tahun 80-an, kan gitu ya. Nah, lalu ya itu disebut generasi milenial, kakaknya di antara pendapat gitu kan. Tapi kita termasuk orang beruntung seperti saya ini, sebab lahir sebelum 80-an tapi bisa menyaksikan generasi milenial, kan itu yang beruntung. Itu ada namanya praja. Praja itu kalau di Jawa seperti kuda. Jadi kalau orang di hitan itu dinaikkan ke kuda kayu itu, lalu dibawa kemana-mana kan.
Kalau bawa kemana-mana diarak gitu. Datang tuan guru, haram itu. Haram itu. Sebab nanti di akhirat kelak disuruh dia itu mendatangkan, membuatkan dia itu nyawa, gitu kan? Kan memang ada hadisnya seperti itu. Atau tadi yang ditampilkan oleh Ibu Emi itu wayang itu tidak diterima tuh di globalisasi Islam pertama itu. Sebab itu berbentuk gambar, gitu kan? Nanti orang yang membuat wayang itu akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu. Apalagi seni pahat yang patung-patung itu wah itu kalau melihat hukum yang muncul pada era globalisasi Islam pertama itu bakal masuk neraka semua. Artinya itu ya, budaya itu tidak memenuhi standar standar global, meskipun memenuhi standar lokal. Global maksud saya itu adalah globalisasi Islam pertama. Nah, sekarang kita tarik kepada globalisasi Islam kedua. Jadi begini. Tadi saya mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu kan bersifat terminologis. Nah, ada hadis. Ada hadis ini. Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah fa yuqalu lahum ahyu ma khalaqu. Siapapun yang membuat patung, gitu kan, akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat, dan mereka diminta untuk memberikan nyawa supaya hidup, dan dia itu akan masuk neraka. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hadis ini, gitu ya. Hadis ini agak bertentangan dengan bahasa Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menggunakan kata khalaqa itu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Meskipun Quraisy Shihab itu menyampaikan beberapa makna, tapi itu masih bisa didiskusikan. Tapi yang pasti kata khalaqa itu adalah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan itu ranahnya Tuhan. Gitu ya. Dan itu adalah urusan Tuhan itu. Nah, kalau manusia membuat sesuatu mesti dari barang yang sudah ada. Misalkan seni pahat bentuk kayu, kayunya kan sudah ada, kayunya dibuat oleh Tuhan, gitu kan? Atau dia itu membuat patung dari batu, batunya kan diciptakan oleh Tuhan, tapi dia kemudian bukit. Nah, ini tidak masuk ranah khalaqa, gitu loh, melainkan sona'a atau ja'ala. Nah, sehingga kalau kita anggap hadis ini, gitu ya, redaksinya itu bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak masalah orang itu membuat apapun, mau membuat patung, mau membuat wayang, mau membuat bentuk apapun, itu tidak masalah. Kenapa? Sebab kalau kita hukum mereka itu sama dengan ciptaan Tuhan, berarti meremehkan perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak dalam proses capek, tidak dalam proses lelah, dan tidak butuh waktu. Sementara yang namanya pemahat-pemahat itu mikir dulu, merenung dulu, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu loh maksud saya. Nah, sehingga sejauh kebudayaan itu adalah produk kreasi dan inovasi, tetapi dia tidak bertentangan dengan maqasid dalam pengertian nilai-nilai etis religius yang kita pahami secara revolusioner, itu loh maksud saya itu. Saya kira itu tidak masalah, gitu loh. Tapi saya kira masih bisa didiskusikan, gitu ya. Sejauh yang kita pahami secara revolusioner. Tapi kalau kita merujuk kepada produk globalisasi Islam pertama, haram semua. Gitu kan, tadi saya katakan bahwa list yang haram itu jauh lebih banyak daripada list yang halal, gitu loh. Jadi yang halal itu 2, yang haram itu 100. Nah, apalagi kan penceramah kita itu kan hampir setiap menit itu mengeluarkan fatwa haram, haram, haram. Nah, itu bisa didiskusikan. Sebab ini penting, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana masalah lingkungan? Ini masalah. Tapi sebelum saya uraikan, saya akan menyatakan secara subjektif bahwa malapetaka yang sedang dihadapi oleh lingkungan saat ini adalah merupakan kegagalan positivistik, kegagalan metode-metode positivistik. Kan kalau di dalam Islam itu kan begini, manusia itu kan berada pada posisi tengah. Nah, kalau ini ada bukunya, dia mengatakan al-insan al-muta'allim, manusia terpelajar. Lalu kemudian manusia terpelajar ini dibuatkan hubungannya dengan Allah, tapi saya tidak akan ke situ. Tapi kalau manusia terpelajar ini dihubungkan pada al-kaun, jagat raya, maka di situ ada hubungan yang disebut dengan alaqatul tasfir, hubungan penundukan, bukan hubungan eksploitatif, gitu loh.
Nah, masalahnya kemudian, kenapa hubungan eksploitatif yang terjadi? Saya akan jawab secara subjektif, itulah kegagalan metode positivistik yang hanya dialektika antara manusia dan alam, tidak melibatkan Tuhan. Itu ya. Padahal mestinya itu ada 3 dialektika. Itu yang disebut oleh salah seorang penulis Jadaliyatul Ghaib wal Insan wa Tabi'ah. Jadi dialektika antara al-ghaib itu Tuhan, kemudian manusia, dan kemudian alam. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa sih kita itu mengalami kemarau panjang? Jawaban positivistiknya adalah karena fenomena alam. Angin ini di sini, di Australia begini, dan ini lain sebagainya kan? Lalu Tuhannya di mana? Dikeluarkan dari ruang dan waktu. Kan gitu ya? Dikeluarkan dari ruang dan waktu. Itulah persoalannya. Kita itu melakukan sesuatu, tetapi Tuhannya dikeluarkan dari ruang dan waktu. Nah sekarang, coba Tuhan itu dimasukkan ke dalam ruang dan waktu kita. Saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai etis religius gitu ya yang ditanamkan kepada metodologi itu. Nah sehingga malapetaka itu tidak sedahsyat seperti yang kita alami ini. Nah ini saya kira itu yang terkait dengan fikul bi'ah. Lalu nanti muncul pertanyaan yang tadi itu ya. Kan kalau di dalam kaidah fikih produk globalisasi Islam pertama itu kan begini. Misalkan ada babi yang mati, gitu ya. Itu babi yang mati, lalu babi yang mati itu dikubur, lalu di atasnya itu kita tanam jagung, gitu ya. Kemudian jagung itu ternyata bagus, kemudian kebetulan jagungnya adalah jagung manis. Pertanyaannya halal tak jagung itu? Kan gitu ya. Melihat pupuknya itu adalah dari bangkai babi. Nah, ya. Ahli fikih mengatakan halal. Sebab apa? Proses itu secara alami. Kan gitu ya. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana kalau limbah-limbah kencing air dan lain sebagainya itu diproses bisa tidak menjadi suci? Nah, saya tidak tahu. Tapi kemudian saya ceritakan pengalaman saya. Jadi kalau Pak Wid misalkan itu, atau Pak Prof itu lama di Saudi, itu kan ada tangki-tangki air. Tangki-tangki air itu biasanya tertulis gairu sholeh lisyurbi, tidak layak untuk minum. Berarti kan boleh untuk mandi. Itu air proses limbah, Pak. Itu air proses limbah. Berarti bisa dipakai bersuci. Sebab sudah berubah secara alami. Tetapi kalau untuk minum memang masih ragu-ragu. Ragu-ragunya bukan masalah haram, tetapi jangan-jangan masih ada kandungan bakteri penyakit gitu loh. Jadi apapun yang diproses melalui teknologi itu, saya kira hukumnya boleh. Inilah yang disebut dengan ijtihad inovatif yang sangat relevan untuk globalisasi Islam. Kedua, kalau kita tidak menggunakan ijtihad inovatif, Islam ini masih tidak bisa maju. Sebab nanti orang itu akan menjawab haram semua ketimbang halalnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asmuni. Langsung saja kita buka forum pertanyaan. Jadi untuk sesi, kita buka 2 sesi ya. Sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Ya Pak. Silakan dari laki-laki dan perempuan. Silakan dipakai Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferry Fitrianto, saya dari Sunan Kalijaga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali seminar hari ini. Sebelumnya saya juga pernah berjumpa dengan Bu Elizabeth waktu itu di Temanggung, ya, yang menyelenggarakan Kiswider, Kabupaten Tasman, waktu itu di Desa Ketas, ya, yang mengisi dan disinggung juga mengenai serat penting tadi. Tapi saya juga tetap untuk bertanya.
Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya ke Elizabeth. Kemarin sempat juga dibahas sedikit tentang karya ibu di Balai Bahasa PIJ mengenai serat centini. Di situ katanya dikatakan serat centini yang ditulis ibu itu terlalu mudah. Apa yang penafsiran atau pendekatan apa yang ibu pakai dalam menulis serat centini tersebut? Apakah filosofis atau antropologis? Jadi pendekatan-pendekatan dalam penulisan itu bisa dijelaskan atau latar belakang daripada penulisan serat centini itu seperti apa? Mungkin begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Masnya yang pakai baju batik. Nanti langsung aja kita lanjutkan 4 penanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Aziz dari UI. Pertanyaan untuk guru kami, Ustaz atau Bapak Asmuni, terkait dengan fikih dengan barangkali apa istilahnya, sudut pandang masalah barangkali. Jadi ini menarik sekali. Cuma yang barangkali belum kami pahami itu kira-kira seperti apakah standar ataupun metode untuk menetapkan hukum dengan perspektif maslahat ini, dan apakah mungkin jikalau barangkali suatu saat ini kitab-kitab fikih ini kelak akan lahir juga fikih yang khusus melihat dengan kacamata maslahat, seperti mungkin mulai dari bab taharah sampai seterusnya itu semuanya menggunakan prinsip maslahat seperti itu. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya ketiga, Kang Asep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya bingung juga ya. Tapi sudah ditanya duluan. Tapi ada satu pertanyaan mungkin untuk Ustaz Asmuni ya, ketika tadi menjelaskan konsep soal keholifahan dalam kategori Tuhan, manusia, dan alam seperti itu, saya bukan orang yang pernah belajar tafsir secara khusus. Hanya saja dalam kategori Tuhan, manusia, dan alam itu yang ingin saya tanyakan, ini dalam konstruksi yang seperti apa misalkan. Kalau tadi di dalam disebutkan bahwa di dalam globalisasi Islam kedua ini mestinya dipahami dalam konteks yang lebih evolutif gitu. Sedangkan sejauh pemahaman saya selama ini, relasi Tuhan, manusia, dan alam ini dalam konstruksi yang sangat hierarkis. Sehingga dari hierarkikal inilah kemudian meskipun di sana ada Tuhannya, manusia ini tetap eksploitatif terhadap alam. Itu karena dia sangat hierarkis. Dia muncul antroposentrisme dan lain sebagainya. Nah, dalam globalisasi Islam kedua, relasi Tuhan, manusia, dan alam ini dalam konstruksi yang seperti apa? Ada kan tafsir-tafsir yang lebih revolutif melihat perilaku relasi antara manusia dan alam. Apakah tetap seperti itu atau tidak? Karena saya khawatir ketika ini dipahami dalam konstruksi yang sangat hierarkikal, itu akan berulang kemudian. Nanti Tuhan menjadi alasan kebenaran itu. Itu saja. Ini mengingat saya tertarik sekali dengan salah satu translate-nya di dalam ini. Bible-nya teman-teman Kristen itu ketika menyebut khalifah, saya belum tahu di dalam konteks bahasa Indonesia itu ketika menyebut khalifah itu diserap menjadi khalifah begitu saja gitu, dalam bahasa Indonesia. Tapi teman-teman di Kristen itu kemudian membuat tema baru dengan istilah penata layan, yang saya kira itu akan lebih
menunjukkan posisi manusia di mana. Istilah penaklarayan, apalagi ketika Paus Fransiskus kemudian mengeluarkan ensiklik Laudato Si yang menyebut bumi ini sebagai ibu. Itu sangat-sangat egaliter sekali. Saya tidak tahu apakah di Al-Quran ada tafsir yang kemudian bisa melegitimasi itu, melegitimasi hubungan manusia dalam relasi yang sangat egaliter. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Asep. Penanya keempat, Pak Widodo. Silakan. Oke, sudah ada 4 penanya. Dari perempuan mungkin ada lagi? Kalau mau kita tambah satu lagi? Kalau tidak ada, kami langsungkan untuk menjawab yang pertama dari Bu Elizabeth. Kami silakan. Terima kasih ya Mas atas pertanyaannya. Bagaimana ya cerita panjang, tapi saya memang sepertinya dijodohkan ya dengan serat centini sama rasa ya, untuk laki-laki atau perempuan ya jodohnya laki-laki atau perempuan, tapi untuk seorang penyair jodohnya bisa jadi karya sastra. Dan ini jadi saya merasa ada hubungan sangat akrab dengan serat centini. Kenapa? Padahal saya bukan ahli bahasa Jawa, saya bukan ahli apapun, saya cuma seorang penyair. Dan makanya karena juga serat centini ditulis bukan oleh orang akademik ya, tapi oleh orang penyair, saya bisa menyatukan dengan mereka dan dengan tulisan mereka, meskipun saya dari lahir di dunia lain, di kebudayaan lain, dan tafsir saya berfokus bukan tentang sifat ensiklopedia serat centini. Ini memang untuk orang Jawa, silakan. Tapi saya merasa serat centini justru punya nilai-nilai universal, sangat khas Jawa, akarnya sangat Jawa.
makanya saya sering dianggap seperti ahli kebudayaan Jawa, sama sekali tidak. Saya jatuh cinta dengan tanah Jawa, kebudayaan Jawa, tapi saya bukan ahlinya. Tetapi saya melihat semua karakter tokoh yang ada dalam Serat Centini punya nilai universal, meskipun khas Jawa. Dan ini yang saya pikir ini yang bisa dianggap sebagai karya sastra yang bisa mendunia, global, ya. Karena misalnya tokoh Centini seperti saya kasih tahu tadi, ya, saya membahas bagaimana sebagai abdi dia bisa berhasil dalam pencarian kerohaniannya, karena justru dia cari Tuhan dari bawah dengan mengabdi. Jadi memang egonya sudah hancur. Jadi ini sesuatu yang universal dalam kebudayaan apapun, dalam agama apapun, bisa jadi ajaran yang luar biasa. Misalnya juga tokoh Cebolang. Cebolang sebagai orang remaja, jarang sekali dalam karya sastra dunia ada tokoh remaja. Ya, biasanya selalu raja, pangeran, ya. Tapi remaja yang nakal, yang biasa lari dari rumah orang tuanya, apalagi mengisi 4 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dan itu saya pikir kita bisa mencermin sekarang. Kita selalu bilang bahwa zaman sekarang para remaja nakal, narkoba, seks bebas. Tapi ternyata di zaman Serat Centini juga sama. Memang remaja mungkin perlu melewati kelana seperti itu untuk menemukan jati diri yang murni, yang suci, ya. Jadi memang ada batas, tidak boleh liar sekali. Jadi itu memang ini adalah proses, ya. Dan zaman remaja, umur remaja mungkin adalah proses yang kita harus semua melewati. Ada yang mungkin menghindari dari itu, tapi nanti biasanya dengan umur 50 tahun tiba-tiba mereka jadi liar, nakal, ya, karena frustrasi. Jadi lebih bagus manfaatkan zaman dengan usia muda 15 tahun sampai 20 tahun untuk betul-betul, ya, menggali itu supaya nanti kita bertanggung jawab dan sudah bisa menjadi orang dewasa dan penuh dengan kesucian, kebaikannya. Jadi ini dalam Serat Centini, dan ini universal juga. Tentang perempuan juga, tokoh perempuan di dalam Serat Centini seperti Tambang Raras, ya, istrinya Among-Raga, dan tentang cinta antara mereka. Karena ya memang Serat Centini sangat dikenali karena seks. Tetapi seks ada macam-macam di Serat Centini. Serat Centini adalah karya yang jujur, jadi semua diceritakan, tidak ada yang disembunyikan, dibilang oh ini dilarang, tabu, haram. Karena Serat Centini menganggap kita adalah dewasa, kita bisa menilai sendiri. Kalau tidak, dalam kehidupan pasti kita akan temukan orang jahat atau orang yang sangat tidak jelas. Bagaimana kita bisa menghadapi orang itu kalau kita sastra adalah untuk misi sastra untuk menyiapkan kita untuk menghadapi dunia nyata, ya. Jadi kalau tidak diceritakan dalam Serat Centini, bagaimana besok saya ketemu orang jahat atau orang yang coba melakukan seks yang tidak jelas, dan ini saya tidak punya ajaran atau tidak punya guideline, ya, untuk. Jadi dalam Serat Centini semua dijelaskan, dan seksnya ada pilihan, bisa seperti binatang, terserah, bisa seperti jadi budak, ya, jadi nafsunya cuma jadi diikuti nafsu aja, tapi bisa jadi sangat ilahi, ya, seperti yang terjadi antara Among-Raga dan Tambang Raras, ya. Mereka dengan hubungan mereka bisa betul-betul membagi ilmu dan ilmu ilahi, ya. Dan itu jadi sesuatu yang juga sangat universal. Jadi dalam pendekatan saya coba, karena Centini sangat panjang di 4.000 halaman, saya coba menggali dan
mengeluarkan harta karun yang ada dalam, yang tersembunyi, bukan tersembunyi karena disembunyikan, tapi karena terlalu panjang karyanya, jadi betul-betul harus dicari-cari. Oh, ini seperti kata-kata Sultan Agung tadi, cuma ada 2 garis dalam serat Centini, bisa saja saya kelewatan itu ya, padahal itu sangat pokok. Dia tidak mau menghukum Amun Braga sebenarnya. Dan ini satu ajaran lagi yang ada dalam Centini, konflik antara Islam Arab atau Islam Jawa, ini sudah dari dulu ada ya, dan bukan sesuatu yang baru ya, dan itu universal juga, karena itu sekarang jadi problematik yang global ya. Jadi ini ya dari saya ya. Terima kasih. Jadi kalau saya mengambil maknanya ditarik ke pantun, jadi madu itu manis rasanya, manisnya melebihi gula. Serat Centini beribu makna, tugas kita untuk memahaminya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Asmi. Baik, dari Ustadz Abdul Aziz ya, yang pertama ya. Saiful Aziz. Enggak apa-apa, enggak jauh kan. Ya, ini pertanyaannya kan cukup kompleks sebetulnya. Kekhawatiran dia itu jangan-jangan masalah itu konteksnya adalah kebebasan tanpa batas gitu. Ya, karena saudara Saiful Aziz ini kan sangat komitmen terhadap nilai-nilai etis religius itu. Tapi kan tadi saya sampaikan itu, kita itu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu jauh lebih penting daripada kenabian dan nabi. Jadi Al-Quran itu jauh lebih penting daripada nabi dan kenabian. Makanya Tuhan itu tidak mengutus Nabi setelah Nabi Muhammad, sebab memang tidak penting. Untuk apa diutus? Tidak penting kok, kan gitu ya. Maka kemudian pengganti daripada Nabi itu adalah Al-Quran. Lalu Al-Quran itu kemudian diserahkan penafsirannya kepada umat manusia, ya termasuk saudara Saiful Aziz. Tapi kan sayangnya manusia ini mengambil 3 posisi. Pertama, ada yang disebut dengan zolimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Itu ya. Karena dia menzalimi dirinya sendiri, tidak peduli dengan zoharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, menurut versi Pak Widodo. Itu kan, meskipun kita tidak harus memparalelkannya dengan kasus yang dulu itu, tapi kalau dikaji ayat ini, 1 ayat saja Pak, sudah terbentuk undang-undang tentang lingkungan hidup yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya orang itu tidak banyak membaca ini. Yang dibaca itu ayat tentang kebolehan poligami. Kan itu Pak. Itu ya, ayat waris. Kan gitu Pak. Kapan itu dibaca Zuharul Fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan ingat betul, liusir. Dan Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat ini siksanya bersifat kolektif loh. Kalau lingkungan hidup itu kamu remehkan, maka nanti siksanya itu bersifat kolektif, gitu loh. Itu luar biasa di situ. Itu ya. Coba lah kita pelajari itu bagaimana umat-umat terdahulu itu. Gitu. Nah, jadi itu maksud saya. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah untuk melakukan penafsiran seperti ini. Dan tidak sembarang orang yang bisa menafsirkan seperti ini, melainkan membutuhkan ilmu yang komprehensif. Seorang kiai tidak bisa berbicara lingkungan hidup. Yang bisa berbicara lingkungan hidup itu Pak Widodo. Jadi Pak Widodo itu perspektif ijtihad inovatif itu adalah seorang ulama besar, ahli fikih lingkungan. Itu adalah maksud saya itu. Jadi ijtihad inovatif tidak bisa dimonopoli oleh para ustaz, gitu ya, karena dia itu membutuhkan, gitu ya, membutuhkan keilmuan yang lain. Toh juga itu adalah ilmunya adalah ilmu Tuhan.
Gitu loh. Nah, makanya sebetulnya saya tidak perlulah menjelaskan bagaimana mengkombinasikan dua pembacaan itu, nanti terlalu panjang. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita itu terbebaskan dari nalar liberalis dan juga nalar tekstualis. Al-Quran itu tidak mau liberal, tetapi juga tidak mau tekstual. Dia harus meninggalkan ini kedua, gitu ya. Sebab liberal itu racun dalam tanda kutip, tekstual juga lebih racun dalam tanda kutip, gitu loh Pak ya. Nah itu yang harus kita diskusikan, gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke situ. Saya tidak menyampaikan contoh gitu kan, sebab kalau waktu yang singkat disampaikan contoh itu penafsirannya macam-macam, gitu kan. Nah, kemudian tadi ya zalimun li nafsih. Lalu yang kedua muktasib. Muktasib itu ya berposisi tengah lah, gitu ya. Tidak terlalu saleh tetapi juga terlalu kafir lah, tengah, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kan Tuhan tidak menghendaki yang pertama zalimun li nafsi dan muktasib itu. Sebab standar Tuhan itu ternyata tinggi. Apa standar Tuhan? Sabiqun bil khairat. Nah, sabiqun bil khairat inilah yang disebut oleh Pak Widodo tadi itu kesalehan dalam konteks kesalehan sosial dan lain sebagainya, itu tidak terjebak pada tahajud meskipun 200 rakaat tadi Pak ya. Nah, kan kalau sholat 200 rakaat gitu ya. Kalau sholat 200 rakaat kan terlalu capek itu. Kan terlalu capek. Lalu dia tulis an-nazafatu minal iman di mimbarnya kan. Begitu kita masuk ke masjid itu ternyata kotorannya banyak. Sekarang mana lebih bagus? Membersihkan mimbar itu ataukah sholat tahajud 200 rakaat? Iya Pak. Artinya tahajudnya harus, tetapi kan tidak harus banyak-banyak gitu loh. Tetapi mimbar masjidnya juga bersih. Gitu kan? An-nazafatu minal iman. Itu loh maksudnya. Nah ini luar biasa ini, gitu ya. Itu masalah sampah ini. Kemudian yang kedua, ini khawatir dia. Seakan-akan kok Tuhan itu kita paralelkan, Mas Teriak. Kan gitu Mas, kira-kira tangkap ya. Ya. Tapi ya sayangnya mungkin waktu kita tidak cukup. Tapi kalau sampean baca karangan Ibn Arabi, Futuhat Makkiyah itu luar biasa di situ. Ya. Al-Ghaib itu kan tidak harus Tuhan, tetapi kan juga Al-Qur'annya itu. Al-Qur'an itu sering kan didefinisikan sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad pakai bahasa Arab. Kan itu ya? Itu definisi tidak produktif itu. Tidak produktif sebab semua orang tahu kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Untuk apa dibicarakan lagi? Melalui Jibril, iya. Untuk apa didiskusikan lagi? Pakai bahasa Arab, iya. Semua orang tahu kok. Itu loh maksud saya. Bukan salah definisinya, cuma tidak produktif di era globalisasi Islam itu. Lalu apa definisi Al-Qurannya? Definisi Al-Qurannya adalah mu'adalatun maudi'iyan lil kaun wa harakati. Jadi namanya Al-Quran itu paralel dengan jagat raya, termasuk pergerakannya. Begitu jagat raya ini bergerak, baik temuan ilmiah dan lain sebagainya, Al-Quran akan mampu menjawab. Tetapi siapa yang akan menjadi instrumen menafsir Al-Quran itu? Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang sudah cukup dibekali secara keilmuan. Jadi mu'adalah kauniyah wa harakati. Nah itu nanti bisa kita diskusikan. Sebab Al-Quran ini kalau bahasanya Pak Sairul Alim dulu, mungkin Pak Widun ya kan dua. Al-Quran Al-Mastur dan Quran Al-Mantur. Al-Mastur ya Al-Quran yang kita baca, Al-Mantur ya jagat raya ini. Nah, keduanya ini membutuhkan apa yang disebut dengan al-jam'u bainal qira'atain, kombinasi antara dua pembacaan. Pembacaan pertama mengatasnamakan Tuhan, pembacaan kedua bersama Tuhan. Betul, jadi bisa dibaca di dalam surat Al-Iqra itu. Pembacaan pertama itu mengatasnamakan Tuhan. Untuk apa kita cari? Kita mencari hikmah di situ. Sebab kalau kita tidak membaca dengan atas nama Tuhan, kita itu akan menjadi arogan. Tetapi yang kedua, membaca bersama Tuhan, itulah yang disebut dengan pembacaan saintifik. Gitu ya? Yang bisa membaca saintifik itu kalau saya tidak bisa kalau lingkungan. Atau mungkin kalau orang ahli geologi itu, ya harus ilmunya gitu loh. Makanya kenapa di dalam Islam itu yang disebut dengan ulama itu bukan hanya ahli fikih gitu loh. Ibn Sina itu kedokteran, tapi ulama. Ibn Rushd itu filosof, tapi disebut ulama. Cuma dia terpaksa saja menulis fikih kan? Karena dia terpaksa menulis fikih karena orang kan dia
kok kamu tidak kayak kakekmu ya? Ahli fikih, kok kamu berfilsafat terus? Hanya dia kontemplasi. Beberapa bulan atau beberapa minggu keluarlah kitab Bidayatul Mujtahid, gitu lah. Maka kalau di sana itu kalau kita nulis tesis atau makalah itu Ibn Rushd dua, ada Ibn Rushd Al-Jad, ada Ibn Rushd Al-Hafid. Ibn Rushd Al-Jad itu yang ahli fikih, kakeknya. Ibn Rushd Al-Hafid ini cucunya, itu yang ahli filsafat. Nah, kemudian kita berbicara budaya atau peradaban, gitu ya. Terserah kita mempersepsikannya. Pertanyaannya, adakah peradaban Islam? Atau mungkin kita dengan redaksi yang berbeda, ada tidak budaya Islam? Jadi begini, ada pendapat. Peradaban itu kan ada tiga. Pertama yang disebut dengan hadaratul nafs. Hadaratul nafs. Yang kedua adalah hadaratul aql. Yang ketiga adalah hadaratul wahyi. Nah, kalau kita lihat sejarah agama di permukaan bumi ini, hadaratul nafs itu dibuat oleh orang-orang Hindu, Buddha. Itu ada Borobudur, ada Prambanan, itu hadaratul nafs. Semua patung itu hadaratul nafs. Nah, itulah yang dibuat oleh orang Thailand, orang apa itu Burma, itu ya, orang India, itu namanya hadaratul nafs. Ya mungkin klasifikasi ini tidak umum ya, tapi saya percaya dengan penulisnya. Kebetulan itu dimuat di salah satu majalah itu begitu. Jadi hadaratul nafs. Yang kedua hadaratul aql. Suatu peradaban memang produk nalar, dan itu adalah menjadi prestasi orang Barat. Gitu ya. Coba kita lihat misalkan di Yordania itu ada Petra. Nah, masuk gunung, gunung itu digali, tapi ada ukiran di situ. Saya berpikir ya, bagaimana caranya orang Roma ini membuat ukiran di dalam gunung itu? Gitu ya. Itu luar biasa hadaratul aql. Gitu ya. Jadi kita lihat kan, orang Barat ini bagaimana hadaratul aql, produk hadaratul aql itu luar biasa. Nah, Tuhan kemudian menurunkan wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Di sini disebut hadaratul wahyi. Bagaimana wahyu melihat hadaratul nafs dan hadaratul aql? Bagaimana wahyu ini melihat peradaban produk nafs dan peradaban produk akal tadi, nalar tadi. Nah, disitulah posisi kita. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara Islam, tidak pernah terputus dari nilai-nilai religius, sebab memang ranah kita itu adalah hadaratul wahyi. Itu ya, peradaban wahyu. Tapi nanti jangan lalu kemudian ada pertanyaan, berarti kita tidak boleh membuat pesawat? Boleh, cuma kita cuma mengembangkan, kan gitu ya. Apa kita tidak boleh membuat mobil? Boleh, tapi kan sudah sifat kita mengembangkan, gitu ya. Tapi posisi kita itu adalah berada pada hadaratul wahyi. Gitu ya. Nah, jadi saya kira kalau dijawab semua ini kan sudah lama juga Pak, sebab ini membutuhkan diskusi yang cukup lama, gitu ya. Membutuhkan diskusi yang cukup lama. Bagaimana Tuhan itu sudah memberikan kita elemen konstitutif sehingga kita itu menjadi khalifah dan lain sebagainya, itu saya kira bisa kita bicarakan pada sisi yang lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi, tafsir tadi loh Pak, ini memang harus terpaksa saya katakan. Tafsir yang dituliskan pada abad kedua Hijriah, tafsir itu ditulis pada abad kedua Hijriah. Di ujung abad kedua Hijriah itu ada tafsir yang disebut dengan tafsir Tabari. Hanya tafsir Tabari yang kita terima dalam wujud buku. Yang lain itu tidak kita temukan sampai sekarang. Kan begitu. Begitu banyaknya jilid tafsir Tabari itu. Dan Imam Tabari juga ahli sejarah. Itu ahli sejarah. Imam Tabari menyadari betul bahwa dia tidak pernah memilah mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang sehat dan mana riwayat yang sakit. Gitu. Kenapa? Sebab ini adalah urusan generasi kemudian, gitu loh, yang memilah antara sahih yang sakit. Cuma masalahnya apa yang ditulis oleh Imam Tabari itu kita amini tanpa kritik, kan gitu ya. Padahal Imam Tabari mengatakan tugas saya itu mengumpulkan
Gitu ya, bukan menjustifikasi benar atau tidak riwayat itu. Lalu kemudian tafsir itu diturunkan menjadi kitab Athurul Manthur, kemudian diturunkan menjadi kitab Sawi, tetapi anak-anaknya kan tidak pernah diputus. Artinya apa maksud saya itu? Al-Quran itu membutuhkan penafsiran secara ilmiah. Penafsiran secara ilmiah loh, bukan menjustifikasi ilmu atau temuan orang lain. Gitu. Ada orang menemukan, oh sudah ada di dalam Al-Quran. Itu bukan itu maksud saya. Kalau seperti itu maksudnya sama dengan orang masuk rumah dari jendela, bukan dari pintu. Gitu loh. Tapi jadikanlah Al-Quran itu yang mengandung indikasi-indikasi sebagai titik tolak dari sebuah penelitian. Saya contohkan sekarang, misalkan kita di UI itu, gitu ya. Ya, semua fakultas itu Qurani, gitu kan. Tetapi kalau memang mau Qurani betul, perlu ada fakultas Gunung Apian. Kenapa? Sebab Allah mengatakan apalah yang zuruna ilal jibali kaifa, tidak apalah yang zuruna ilal jibali kaifa khuliqat. Kan itu. Kita itu butuh, gitu ya, fakultas apa itu yang berbicara geofisika itu. Apalah yang zuruna sama kaifa rupiah. Kita juga butuh di fakultas kelautan. Itu ya. Karena Allah mengatakan bahwa laut itu begini dan begini gitu. Itu Qurani. Gitu kan? Nah, cuma gitu kan, kita itu sudah terracuni oleh dikotomi itu kalau kita berbicara kan, sehingga ya itu lebih berpahala dan lebih dekat dengan surga daripada ilmu teknik kan begitu. Kira-kira kan. Padahal boleh jadi teknik itu lebih dekat daripada surga daripada TAI gitu loh. Sebab semuanya adalah ilmu agama gitu loh saya. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa ada temuan orang lalu ada di dalam Al-Quran. Itu hanya justifikasi atau islamisasi ilmu yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Yang saya maksudkan itu adalah melakukan penelitian tetapi berangkat dari indikasi yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Jika hanya menjustifikasi, maka itu namanya masuk rumah dari jendela, bukan dari pintu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Asmuni. Jadi cukup panjang dan lebar apa yang sudah disampaikan Pak Asmuni. Kalau saya sedikit aja merangkumnya. Buah duku manis rasanya, manisnya seperti mama. Budaya dan Al-Quran sebagai pusaka, kita wajib untuk menjaganya. Nah, untuk selanjutnya mungkin jawaban dari Pak Widodo. Oh, besok ketemu lagi. Oke. Sepertinya sudah kita cukupkan karena waktu juga sudah lebih dari 30 menit. Nah, jadi terakhir dari saya, kebudayaan dan perannya terhadap kehidupan sosial menjadi pedoman hidup tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman yang dianut seorang muslim, di mana budaya dan fikih menjadi kesatuan dalam mengkaji masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, keberadaan budaya dan fikih yang berdampingan seringkali menjadi sasaran empuk pemecah suatu golongan atau komunitas karena dianggap sangat besar pengaruhnya pada kehidupan sosial. Maka dari itu, kajian mengenai fikih budaya hendaknya menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan negara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.